Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matius Rifan Ardiansyah Syamsuddin dengan Stanbook 225790001. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis Institusional dalam Pasar Tenaga Kerja. Baik, kita masuk ke pokok pembahasannya. Yang pertama itu ada definisi analisis institusional dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua, elemen penting. Yang ketiga, risiko dan keterbatasan. Yang keempat itu adalah tujuan. Baik, kita langsung masuk ke definisinya. Analisis institusional dalam pasar tenaga kerja adalah pendekatan yang mempelajari bagaimana institusional, termasuk aturan, kebijakan, norma, dan praktik mempengaruhi berbagai aspek pasar tenaga kerja. Ini mencakup bagaimana institusi tersebut membentuk perilaku pekerja dan pengusaha, distribusi pekerjaan, upah, kondisi kerja, serta dinamika pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Analisis ini menekankan peran penting yang dimainkan oleh pemerintah, serikat pekerja, perusahaan, dan norma perilaku dalam menentukan struktur dan fungsi pasar tenaga kerja. Kita masuk ke materi kedua. Elemen penting analisis institusional dalam pasar tenaga kerja. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu upah minimum kebijakan. Upah minimum mempengaruhi tingkat upaya yang diterima oleh pekerja dengan keterampilan rendah. Kebijakan penggunaan institusional dan tingkat pengangguran. Kebijakan pajak dan subsidi. Pajak, penghasilan, dan subsidi pekerja dapat mempengaruhi keputusan pekerja dan pengusaha. Yang kedua itu serikat pekerja. Negosiasi upah dan kondisi kerja. Serikat pekerja dapat memperjuangkan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Pengaruh dalam keputusan perusahaan. Di beberapa negara serikat pekerja memiliki pengaruh dalam keputusan strategis perusahaan. Praktik perusahaan. Perekrutan dan seleksi. Praktik perekrutan dan seleksi dapat mempengaruhi siapa yang mendapatkan pekerjaan, pelatihan, dan pengembangan. Investasi dalam pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas pekerja. Norma sosial dan budaya. Peran gender. Norma sosial terikat peran gender dapat mempengaruhi partisipasi tenaga kerja dan pilihan pekerjaan. Fleksibilitas kerja. Budaya kerja. Fleksibilitas dapat mendukung keseimbangan hidup kerja dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Pasar kerja informal. Pasar kerja informal, regulasi yang tidak teratur di banyak negara. Sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal, di mana regulasi ketenaga kerjaan kurang diterapkan. Kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja informal dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Kita masuk ke materi ketiga. Risiko dan keterbatasan analisis institusional pasar tenaga kerja. Di sini ada beberapa poin. Kompleksitas dan ketidakpastian. Interaksi kompleks. Interaksi antara berbagai institusi bisa sangat kompleks dan sulit untuk dianalisis secara komprehensif. Ketidakpastian kebijakan. Perubahan kebijakan dan aturan dapat menciptakan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Data pengukuran. Ketersediaan data. Kurangnya data yang memadai dan andal bisa menjadi kendala dalam melakukan analisis yang akurat. Kesulitan pengukuran. Mengukur pengaruh institusi terhadap pasar tenaga kerja seringkali sulit dan bisa tidak tepat. Bias dan interpretasi. Bias dalam pengumpulan data. Data yang dikumpulkan bisa terpengaruh oleh bias baik dari sisi pekerja, pengusaha, maupun pemerintah.
Interpretasi subjektif analisis yang seringkali bergantung pada interpretasi subjektif yang bisa berbeda-beda di antara analis. Pengaruh eksternal. Faktor ekonomi makro. Faktor ekonomi makro seperti resesi global atau perubahan teknologi bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja secara signifikan. Di luar pengaruh institusi. Globalisasi dan pasar tenaga kerja internasional dapat memperumit analisis dan menambah lapisan tambahan pada dinamika lokal. Ketidaksesuaian kebijakan. Kebijakan yang tidak tepat. Kesalahan dalam interpretasi analisis institusional bisa mengarah pada kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan. Efek samping kebijakan. Kebijakan yang dirancang berdasarkan analisis mungkin memiliki efek samping yang tidak diinginkan, seperti mengurangi fleksibilitas pasar tenaga kerja. Yang terakhir, adaptabilitas dan perubahan. Lambatnya perubahan institusional. Institusi seringkali berubah secara perlahan, sehingga analisis mungkin tidak selalu relevan dalam jangka panjang. Resistensi terhadap perubahan. Institusi mungkin menolak perubahan yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan pasar tenaga kerja. Kita masuk ke materi keempat. Tujuan analisis institusional pasar tenaga kerja. Sini ada beberapa poin. Tujuannya, identifikasi pengaruh institusi, memahami bagaimana kebijakan pemerintah, serikat pekerja, undang-undang ketenagakerjaan, dan praktik perusahaan mempengaruhi tingkat pekerjaan, upah, dan kondisi kerja. Evaluasi efektivitas kebijakan. Menilai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Peningkatan kesejahteraan pekerja. Menganalisis bagaimana institusi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan upah, kondisi kerja yang lebih baik, dan jaminan sosial. Mendorong keadilan dan kesetaraan. Mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan dalam pasar tenaga kerja, termasuk diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau kelompok lainnya. Peningkatan produktivitas dan efisiensi. Menilai bagaimana praktik dan kebijakan tertentu dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi pasar tenaga kerja. Adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Mengkaji bagaimana institusi dapat membantu tenaga kerja dan perusahaan beradaptasi dengan perubahan ekonomi seperti perkembangan teknologi dan globalisasi. Pengembangan sumber daya manusia. Menganalisis peran institusi dalam mendukung pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja. Perencanaan strategis. Memberikan dasar bagi perencanaan strategis yang lebih baik bagi pemerintah dan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang di tenaga kerja. Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Menilai bagaimana institusi dapat mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan pengusaha. Yang terakhir, pengurangan pengangguran dan pekerjaan informal. Mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan formalitas pekerjaan sehingga lebih banyak pekerja mendapatkan perlindungan dan manfaat kerja yang sesuai. Itulah materi yang saya sampaikan, yang dimana itu ada 4 poin, yang dimana itu adalah definisi, analisis institusional dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua, elemen penting analisis institusional dalam pasar tenaga kerja. Yang ketiga, risiko dan keterbatasan analisis institusional pasar tenaga kerja. Yang keempat itu adalah tujuan analisis institusional pasar tenaga kerja. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.